Shalom bagi kita semua. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 13 ayat 1 sampai 7 yang berkata demikian. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang akan melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kepada setiap orang untuk patuh kepada pemerintah. Pemerintah di dunia ini banyak. Ada yang baik, ada yang jahat. Pemerintah yang pastinya juga tentunya pemerintah ini rata-ratanya adalah menjalankan tugasnya itu untuk negara, untuk kota, untuk kabupaten, untuk dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang baik. Tetapi kita harus menyikapi dari kepatuhan kita kepada pemerintah, di mana pemerintah itu merupakan wakil Allah di dunia ini. Bukan wakil Allah di dunia ini, ada banyak orang tua, ayah dan ibu, dan juga pemerintah. Nah, tapi yang di sini kita akan membahas adalah pemerintah. Pemerintah kita ketahui adalah mempunyai hukum yang banyak, baik itu dari segi lingkungan, lalu lintas, membuat seperti sertifikat, membuat sertifikat tanah dan lain sebagainya. Tapi di sini Tuhan berkata kepada kita jangan melawan yang namanya dengan pemerintah. Seperti di Indonesia ini, kita jangan melawan seperti atasan kita gitu, kayak di presiden, di negara gitu kan, negara yang memimpin adalah presiden. Nah, kita jangan melawan presiden. Misalnya kita ada di daerah, kita jangan melawan gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lain sebagainya. Karena apa? Itu kalau kita melawan pemerintah atas apa yang dia buat peraturannya itu, dan kita melawannya, itu pasti akan kita mendatangkan hukuman. Hukumannya apa? Hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Jadi jika ada seorang kita membuat baik kepada banyak orang gitu di dalam pemerintah, pasti pemerintah itu akan berbuat baik kepada kita, membalaskan kebaikan kepada kita, dan tidak usah takut. Kalau pemerintah itu berbuat jahat, dia pasti tidak akan melakukannya kepada kita. Dia akan berbuat kebaikan kepada kita dan melihat, wah, ini dia orang yang sangat baik, pasti akan aku perlakukan baik. Apakah dia bisa juga wah, ini bisa jadi ini viral, dia melakukan kebaikan kepada banyak orang, memborong hasil dagangan orang,
membantu orang sakit dan lain sebagainya, dan dia menyampaikan, ada orang pemerintah menyampaikannya kepada atasannya, wah rakyat kita ada wahai raja, wahai presiden, wahai gubernur dan lain sebagainya. Dia berkata, ada rakyat kita yang berbuat baik kepada banyak orang dan dia patut Bapak undang atau Ibu undang ke dalam rumah kita ini untuk melakukan seperti perbincangan. Nah, itu dia, kalau kita baik kepada pemerintah, itu sama juga dengan baik kita kepada Allah. Sesama kita baik ke orang lain juga baik. Itu berarti kita itu patuh terhadap aturan pemerintah. Aturan pemerintah itu pasti banyak. Seperti contohnya ada pemerintah di bawahnya itu ada polisi. Nah, kepolisian pasti mempunyai aturan-aturan yang berlaku dalam lalu lintas, kejahatan, kerusakan motor ataupun apapun itu. Polisi mempunyai hak gitu, dan dia mempunyai aturan yang berlaku untuk menegaskan kepada seorang pelaku atau kepada si korban, untuk supaya pelaku dan korban itu berjalin yang namanya adalah membicarakannya dengan baik-baik jika ada kecelakaan, jika ada kejahatan dan sebagainya. Kemudian juga dengan daerah sekitar. Daerah sekitar pasti mempunyai pos kamling, dan orang yang di pos kamling itu pasti berkeliling-keliling melihat-lihat orang di malam hari, apakah sudah tidur, apakah ada kejahatan yang dilihatnya. Itu adalah tugas juga. Jika kita baik kepada orang yang lagi pos ronda, pasti dia melakukan kebaikan kepada kita gitu. Dia pasti akan menjaga rumah kita akan menjaga daerah yang menjadi daerah yang bukan ia kuasai tapi ia jaga gitu. Jadi karena pemerintah itu juga, sekali lagi aku bilang, karena pemerintah itu adalah hamba Allah di dunia ini untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Aturan yang dibuat pemerintah itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Aturan polisi mendatangkan kebaikan kepada kita. Aturan sekda membuat kebaikan kepada kita. Jadi kita jangan macam-macam, jangan seperti berperilaku aneh, berperilaku tidak enggak, dan berperilaku tidak sopan kepada pemerintah. Karena kalau kita berperilaku seperti itu, kita akan menerima hukuman atas apa yang telah dibuat oleh pemerintah kepada kita. Dan jika kita menerima hukuman itu pasti tidak enak dong. Orang pasti yang dihukum itu pasti tidak enak gitu. Dia akan menerima hukuman yang setimpal mungkin, dan dia menerimanya harus dengan lapang dada dan tanpa menolak, karena itu adalah aturan dari pemerintah gitu. Dan seperti juga firman Tuhan berkata, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwasannya kita janganlah melawan satu dengan yang lainnya. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita lakukan yang baik. Jangan kita buat jahat-jahat gitu, berantem gitu. Belakangan ini kita bisa melihat banyak sekali kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus perampokan, kasus-kasus pencurian. Dan salah satunya yang pernah saya lihat itu adalah di Instagram, yaitu di Medan ada terjadi penculikan atau perampokan, di mana sang pencuri atau maling ini ada 3 orang kalau nggak salah, atau 4. 1 orang bertugas di daerah sini, 1 orang di sini, dan fokusnya itu adalah satu rumah yang menjadi objek sasaran. Nah, pertama-tama maling yang pertama, orang pertama, dia berbicara kepada mengedor pintu supaya pemilik rumah keluar. Nah, keluarlah pemilik rumah, yaitu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini keluar, tetapi suaminya masih di dalam. Ibu ini di luar, dia melihat dan mendengar arahan yang dari yang maling orang pertama itu bilang adalah, kita akan membuat parit, Bu, sesuai dengan arahan presiden. Jadi ukurannya segini dan ini segini. Padahal itu malingnya nggak tahu ngukur dia, asal ngukur aja gitu. Dan yang kedua, dia masuk ke dalam, rupanya ada
ada yang suaminya, jadi dia keluar lagi. Nah nggak jadi. Nah orang kedua tadi itu memancing supaya sang pemilik yang suami yang tadi yang ibu itu tadi keluar dan diajak berbicara. Nah maling ketiga itu masuk dan mengambil apa yang ada di dalam. Nah begitulah singkat ceritanya. Nah apa yang menjadi pelajaran untuk kita dalam kasus ini? Itu adalah kita jangan mudah percaya kepada orang. Bisa kita patuh, tapi di era modern ini kita boleh aja jangan percaya terhadap orang lain. Banyak di luar sana yang menawarkan diri kita sebagai, wah aku nih kami dari ini. Nah kita jangan langsung dia ngasih masuk, tapi kita lihat mana bukti ini kau dari ini, kamu dari ini gitu. Kalau misalnya dari Jasara Harja, kalau misalnya dari BPJS, kalau misalnya dari kantor manapun yang untuk menawarkan kita sebagai perusahaan, kita harus melihat mana kartu identitasmu, mana apa, biar orang itu juga kaget, wah ini orang nih yang kita datangi salah orang nih. Nah dia pasti langsung pergi gitu dan tidak lagi datang. Dan juga begitu kepada di dunia ini, di era modern ini, yang tadi seperti yang saya bilang, banyak orang jahat yang telah datang kepada kita, banyak orang-orang jahat di sekitar kita yang seperti kayak di dalam Alkitab itu adalah dia adalah menyamar sebagai nabi, tetapi dia seperti nabi, dia menawarkan dirinya untuk mengajak kita kepada ajarannya, padahal dia nabi, dia bilang nabi, tapi di hatinya adalah serigala. Nah itu salah. Jadi kita tidak usah mengikuti orang, akan ikutan ajaran-ajaran atau arahan yang disuruh oleh orang lain. Oleh sebab itu kita hanya patuh kepada pemerintah, patuh kepada ajaran Tuhan, maka hidup kita beroleh kebenaran, kebaikan yang datang daripada Tuhan. Dan terkhusus di sini yang kita bahas adalah pemerintah. Jadi kita patuh kepada aturan pemerintah, ikuti arahan pemerintah dan lain sebagainya. Apalagi COVID sekarang sudah semakin merebak, Omikron makin naik. Jadi kita ikuti aturan pemerintah itu. Tetap di rumah, tetap di kos, tetap di lingkungan rumah kita, jangan keluar hanya untuk berdesakan, hanya untuk keperluan mendesak, dan jangan ada hal lain yang kita membuat kita untuk keluar supaya kita seperti kayak keluar dari rumah itu adalah kayak seperti wah baru keluar rumah ini, mana ada itu Omikron. Nah itu nggak boleh. Jadi intinya adalah dari firman Tuhan ini adalah kita patuh kepada pemerintah, kita patuh kepada ajaran Tuhan, maka kita memperoleh berkat yang datang daripada Tuhan dan mendatangkan kebaikan kepada kita dan kepada sesama orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu.